teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Katrina Lembambaya, NIM 1119072. Perkenalkan, nama saya Darni Murangguna, NIM 1119065. Perkenalkan, nama saya Kekda Pangguna, NIM 1119070. Jadi pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah manajemen portofolio dan investasi, yaitu salah satu materi tentang analisis fundamental dan analisis teknikal. Pada presentasi yang pertama kami akan membahas apa itu analisis fundamental. Jadi analisis fundamental itu adalah suatu analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Adapun analisis fundamental ini terdiri dari 3 analisa yang harus dilakukan, yaitu yang pertama analisa ekonomi, yang kedua analisis industri, dan yang ketiga analisis rasio keuangan perusahaan. Jadi dalam 3 analisis ini ada tujuannya masing-masing. Yang pertama, analisis ekonomi bertujuan untuk membuat keputusan alokasi penginvestasian dana di beberapa negara atau dalam negeri dalam bentuk saham, obligasi, ataupun kas. Yang kedua, analisis industri tujuannya untuk menganalisis ekonomi dan pasar dan menentukan jenis-jenis industri mana saja yang tidak berprospek baik. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu analisis perusahaan, tujuannya untuk menganalisis industri, menentukan perusahaan mana yang dalam industri terpilih dan yang berprospek baik atau keuangannya baik. Analisis yang pertama kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, analisis ekonomi. Analisis ekonomi ini sangat penting karena adanya kecenderungan hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Yang kedua itu pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro. Yang ketiga, fluktuasi yang terjadi di pasar modal akan terkait dengan perubahan yang terjadi pada berbagai variabel ekonomi makro. Contohnya, harga obligasi dipengaruhi oleh tingkat bunga yang berlaku. Analisis yang kedua yaitu analisis industri. Jadi analisis ini adalah salah satu bagian dalam analisis fundamental. Analisis industri ini biasanya dilakukan setelah kita melakukan analisis ekonomi. Dalam analisis ini, investor mencoba membandingkan kinerja dari berbagai industri untuk mengetahui jenis industri apa saja yang memberikan prospek paling menjanjikan atau sebaliknya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Keda. Jadi baik, saya akan melanjutkan tentang analisis industri merupakan tahap penting yang perlu dilakukan investor baik untuk meminimalkan risiko maupun untuk mengidentifikasikan industri yang mempunyai prospek yang menguntungkan. Analisis industri perlu diikuti analisis perusahaan agar investor dapat menentukan saham perusahaan mana saja dalam suatu kelompok industri yang mempunyai kombinasi return risiko yang terbaik. Untuk menilai suatu industri ada 2 langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama itu mengestimasi earning per share yang diharapkan dari suatu industri. Yang kedua itu mengestimasi price earning ratio yang diharapkan atau disebut juga sebagai expected earning multiplier industri. Di sini ada persaingan dan return industri yang diharapkan. Faktor penting lain yang mempengaruhi besarnya profit yang bisa diperoleh suatu industri adalah intensitas persaingan dalam industri tersebut. Yang kedua itu intensitas persaingan dalam suatu industri akan menentukan kemampuan industri untuk tetap memperoleh tingkat return di atas rata-rata. Analisis rasio profitabilitas perusahaan. Di samping itu juga bisa dengan melihat laporan keuangan, analisis perusahaan juga dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Indikator penting untuk melihat prospek perusahaan di masa datang adalah pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Dua rasio profitabilitas utama yang umumnya dipakai saat analisis ini adalah ROE dan ROA.
Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Dirmi. Analisis teknikal. Suatu metode meramalkan pergerakan harga saham dan meramalkan kecenderungan pasar di masa mendatang dengan cara mempelajari grafik harga saham, volume perdagangan, dan IHSG. Mempelajari analisis teknikal menilai harga saham berdasarkan refleksi harga di masa lalu, Lanjut, nanti potong. masa lalu dengan membaca sentimen, tren, dan proyeksi yang mungkin terjadi masa depan. Yang berikut analisis ini juga membantu investor maupun manajer investasi dalam memperkirakan arah pergerakan harga, membuat batas pergerakan dalam kondisi tertentu, dan menunjukkan target arah beserta risikonya. Yang berikut ruang lingkup analisis teknikal. Ruang lingkup analisis teknikal hanya memperlihatkan sifat dan pola gerak harga, bandingkan dengan analisis fundamental yang mencakup ilmu accounting, ekonomi mikro, makro, bidang sosial politik, dan cuaca. Yang berikut teknikal dan fundamental. Perbedaan utama fundamental dan teknikal adalah pada asumsi tentang kecepatan informasi mempengaruhi harga saham. Teknikalis percaya reaksi harga saham terhadap informasi adalah lambat, sementara fundamentalis percaya kalau penyesuaiannya berlangsung cepat. Teknikalis percaya pasar tidak efisien, sedangkan fundamentalis percaya pasar efisien tetapi lemah. Perbedaan lain adalah fundamentalis lebih menekankan pada seleksi saham dengan mencari nilai intrinsik dan membandingkannya dengan harga di pasar. Yang berikut fundamentalis berusaha menjawab pertanyaan what, why, dan buy, sedangkan teknikalis menekankan momentum atau market timing dan mencoba menjawab when to buy. Asumsi teknikalis adalah harga saham bergerak dalam pola tertentu dan relatif berulang dari waktu ke waktu. Jika fundamentalis menggunakan laba dan laporan keuangan untuk analisisnya, teknikalis menggunakan indikator harga dan volume sebagai variabel utamanya. Analisis fundamental lebih cepat untuk investor yang menggunakan strategi pasif atau buy and hold, membeli dan terus memegangnya untuk jangka panjang, sementara analisis teknikal diajukan untuk investor dengan